Okay, chef. Before we eat, first Yeah. of all, I want to say thank you so much for coming here and cook for me, cook for us. Thank you for having me. Langsung aja kita. Yes, go. Kayaknya kita coba yang terasi dulu deh. Yep. Oh, look at this. Jadi gue udah gelisah dia tadi waktu steaknya udah di slice, you know. Apalagi waktu di torch yang si whip butter melted, chef. Aku makan chef ya. Monggo silahkan. Kalau makannya emang harus kayak nggak boleh pakai garpu, kayak Enggak. you get nasty with this, right? Iya. God damn. Burst with flavor. Gue suka banget chef kasih statement kayak setiap layer makanan mesti di seasoning. Ya. Dan gue juga mau megang pedoman itu chef. Dan kerasa banget di setiap layer di sini benar-benar kayak well seasoned banget chef. Jadi kayak dari awal lu gigit sampai lu kunyah chef kayak Ada semuanya rasanya. flavor. Ya. Iya. Kesalahan orang itu karena tomatnya nggak di season pas kita makan, tomat itu ada juice-nya. Ya nggak? Juice-nya akan kemana-mana. Kalau itu tasteless, automatically the entire dish becomes tasteless atau mengurangi rasanya. Ya nggak? Jadi penting sekali tomatnya selalu di seasoning. Ya. Chef, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit juga nih chef. Ayo, ayo, ayo. Ngomongin soal apa ya chef? Generasi chef zaman dulu Ya, sama zaman sekarang. ya. Gimana chef ngeliat ya? Maksudnya kalau zaman dulu kan didikannya bisa dibilang cukup tough gitu loh. Iya, betul. Dan zaman sekarang, my generation ke bawah kayak pengen something yang instant gitu loh. Ya, ya. Jadi nggak akan ngelewatin proses yang se-tough atau se-hard waktu zamannya chef. Mungkin masih jadi Apprentice, ya, apprentice komi, gitu. ya. Ya, true. Mungkin kita dulu juga nggak punya akses seperti anak-anak zaman sekarang ya. Zaman sekarang we have internet, it's on your palm, it's on your hand ya. Any information, mau lihat macam-macam restoran kita bisa lihat di situ, sampai di seluruh dunia kita bisa lihat. Zaman dulu kan, kalau zaman saya tuh, kalau ingin lihat restoran yang terkenal di Prancis atau di mana, saya nggak bisa Google zaman dulu ya. Jadi satu-satunya kita harus beli bukunya, ya nggak? Kalau ada chef terkenal, dia keluarin buku, baru saya bisa lihat masakannya dia. Kecuali saya ke sana, ya. Nggak punya duitnya zaman dulu, ya nggak? Chef's World zaman dulu juga nggak seperti sekarang, di mana di TV, di mana-mana di sosmed ada, ya. Kita bisa buka, kita bisa lihat di TV, semua ada. Kalau zaman dulu tidak ada. Jadi kalau kita ingin kerja atau ngerasakan masakan yang misalnya si chef terkenal di Perancis, atau di Inggris, atau di Amerika, literally we have to go there. Kita harus ke sana, kerja di sana. Kalau punya duit ya makan di sana. Kalau nggak punya duit ya kita harus kerja di situ. Ya nggak? Nah, makanya instan nggak bisa waktu itu. Satu, keduanya mungkin karena dari peraturan juga zaman dulu lebih longgar. Jadi kita dulu kerja 16-17 jam sehari itu was not an issue. Dan kita semua juga tahu kalau kita mau masuk ke bidang kuliner, begitulah kehidupannya, life-nya was like that. Zaman sekarang mungkin nggak gitu, ya kan? Juga bagus, dari satu sisi juga bagus karena kita bisa melindungi karyawannya, ya. You're not being abused, too much exposed, ya. Jadi dari sisi itunya baik juga. Cuman kadang-kadang mentalnya jadi beda, ya. Nah, ini dia. Kalau dulu kita dimarahin habis-habisan, kadang-kadang dilemparin barang, ya zaman dulu biasa aja. Kalau zaman sekarang kita melakukan itu kepada karyawan, polisi dateng, ya nggak? Atau kita selesai nggak punya karyawan lagi, ya. It's a different time, Will. Saya juga harus membiasakan saya dengan kerja dengan generasi mudanya, dengan cara mereka kerja zaman sekarang, gitu. I have to adapt, gitu loh, ya nggak? I have to change, ya, karena memang bakalan begitu, ya nggak? Time changes, ya. We have to adapt. Oke, sebagai older generation chef, apa yang ngebuat chef akhirnya mencoba untuk with the digital Lifestyle. Yes. You have these days. Ya. Yeah. It's a very good question gitu. Saya pun ya awalnya juga pikir you have a choice. In my generation you have a choice. Either you cook or we cook work gitu ya. like we used to do. And kita cuma ngertinya kerja
kerja 12 jam, 14 jam, 15 jam sehari, ya nggak? Because that's what we know. Atau kita adapt ke generasi sekarang, adapt ke lifestyle sekarang dengan digital surroundings yang kita punya. Dan ternyata, ya to my surprise juga, yang namanya kuliner di web atau on social media is very high. Ya nggak? Saya beruntung karena saya memang ya bisa masak dan memang udah mengalami itu hal semuanya. Jadi kalau saya masak sesuatu seperti ini atau kalau saya kasih info itu, it comes easy naturally. Ya nggak? Tapi ya jelas kadang-kadang I still have to learn also the technical side, to know how to use the camera, how to use the media appliance that we have gitu. Itu juga apps ya nggak? Saya juga mesti belajar hal kayak gitu. Di situ saya memang masih ketinggalan, masih kuno gitu loh. Tapi in terms of cooking ya, I know these things that untuk saya sendiri, I'm very lucky and fortunate that I understand it and I can make use out of it. Makes my life easier juga sekarang. I don't have to stay to work all these long hours that we used to do gitu. Dengan cara gini juga, I can come to your kitchen, I can come to other people's kitchen. We can also see different cuisines. I'm also still learning, Will. So there's a lot of things that I can still. Saya juga belum tahu gitu loh, ya nggak? Ya dulu waktu kita bikin sesuatu in my YouTube channel, right? You bring up something. Instant noodles, you make something instant noodles. That's for me also new, gitu ya nggak? And that's so ideas yang akhirnya keren banget gitu loh, ya nggak? Why not gitu loh? And then gimana lu bukan ngeliat chef, lebih ngerasain yang kayak masak yang emang menjadi passion dan juga profesi lu. Terus sekarang ketika lu harus bikin video masak di mana setiap stepnya lu harus stop, di shoot dulu. Because the way I see you kayak sebenarnya lu suka masak, cuman kadang tuh kayak gemes gitu, kayak aduh mesti stop nih, aduh. Iya, karena kita biasanya kan kalau masak ya we go all the way sampai selesai gitu ya. Karena juga kadang kalau kita stop itu mengerubah kualitas makanan yang kita lagi pegang, ya nggak? Nah ini yang buat banyak chef itu untuk mengerubah mindsetnya, untuk untuk memikirkan bahwa sebetulnya this transition itu penting untuk digambar, ya nggak? Kalau kita bikin sesuatu kayak gini, bukan berarti the most important thing is my dish for you to eat, but the most important thing adalah how it looks on camera. Kalau kita udah mengerti itu, it becomes easier. Kalau seandainya lo tetap mau makan, okay, I make you another dish without the camera, then you eat gitu loh. Misalnya. Yang tapi saya juga harus belajar itu dulu, Will. Jadi nggak langsung bisa adapt. Itu harus ikhlas dan harus mengerti kayak gitu. Stop dulu, chef, bisa ulang lagi nggak? Oh, I tell you, I know a lot of chefs they get upset kalau kayak gitu. Banyak. Saya juga awalnya, kenapa sih kalian kan ini? Ya, the guy behind the camera, for him the most important thing is the moment and to get the best picture gitu. The best picture bukan berarti the hasil of the steak becomes the best result gitu. Akhirnya kan. Tapi ya nggak apa-apa. If you want the good food, I cook for you separately without the camera. That's another issue gitu. So how do you see the F&B business these days? The F&B business sejak Corona has changed. And mungkin ya sekarang itu ada bagusnya, ada jeleknya. Oke, jadi mungkin karena Corona atau karena pandemi kemarin ini, F&B business sangat berubah ya. People become more health conscious, people become more ingin tahu hygiene, ingin tahu prokes dan yang lain-lain. Dan itu memang penting di bisnis kita gitu. Itu satu. Keduanya mungkin saya percaya semua akan balik lagi ke habit yang lama. Ya. Karena that's how we are. Yang namanya makan itu kita paling enak makan sama teman-teman rame-rame, food in the middle, and it would always go back to comfort food. Walaupun kita ngomongin fine dining, this and that, and sekarang juga kebanyakan harus semua dibungkus, ya nggak? Di nasi kotak atau semua yang individual gitu. Yes, I guess ini cuma sementara, tapi it will all go back to khususnya kita di Asia, karena itu budaya kita, akan balik lagi ke comfort food gitu loh. Dan mungkin sekarang lebih orang-orang akan lebih health conscious. Lihat makanan ke depannya, ingin tahu isinya apa, try to get good ingredients, dan dengan ada banyak YouTube channel seperti ini, pendidikan, pengetahuan,
Dan sekarang juga banyak kan orang-orang bisnis UMKM yang gitu kan, they also go into food business, and mereka juga dapat pelatihan juga kan, dapat education. Chef, dari dulu gue ngeliat lu masak segala macam. I know you very good at Thai cuisine, Western, Germany. Tapi sebenarnya apa sih makanan kayak comfort food lu banget yang kayak lu bakal selalu makan itu gitu? Susah, Will. Soalnya Gue tahu sih sebenarnya comfort food banyak ya. Susah karena comfort food itu banyak ya. Iya. Masing-masing negara punya comfort food, ya nggak? Iya, iya, Comfort iya. food is the food that we eat, we feel comfortable about, ya nggak? That's It true. doesn't really matter what country you're in, Iya, ya nggak? iya, Dan iya, cuisine nggak penting. Kadang-kadang kan lu juga, kamu bikin dari instant mie, kamu bikin waktu itu bikin laksa misalnya, ya nggak? The instant mie was not made to be a laksa dish, but you made a laksa out of it because you like to eat laksa. Kamu suka dan it's comfort for you gitu loh. Yeah. And everybody else it's nice, it's good gitu loh. Sama dengan kayak gini. Kadang-kadang gua sukanya kayak gini, kadang-kadang gua sukanya yang Thai, kadang-kadang gua campur, ya nggak? Kadang gua punya yang Thai, gua campur sama yang Indonesia, Iya, misalnya. iya, iya. Ya kayak gitu aja. Misalnya saya di rumah bikin ayam bakar tapi pakai bumbunya Thailand, ya nggak, sambelnya sambel Indonesia gitu Iya, loh, iya, karena iya. I like the sambel gitu, Iya, ya nggak. iya. Kemudian ya nasi dan lain-lain gitu, kadang-kadang pakai saladnya salad dari barat gitu loh. Doesn't really matter, you know. Karena kita, khususnya kita yang pernah kerja di luar negeri juga expose, dan zaman sekarang anak muda lebih expose ke makanan luar dibanding orang tua kita, ya nggak? Karena orang tua kita dulu ya banyak di satu tempat, nggak banyak traveling. Dengan ada social media, kita sekarang banyak traveling. Oh, di Korea ada gini-gini, di Jepang ada gini, referensi kemana-mana. Young people get exposed, lidahnya sudah sangat kemana-mana open, and you're open to anything. Sometimes you have Japanese, dan di market juga semua ada. Japanese ada, Korean ada, Italian ada, segalanya ada gitu loh, ya nggak? And the traditional food di pinggir jalan pun ada, and pun enak, ya nggak? So if everything, whatever makes you comfortable, that becomes your comfort food. That's it. Cuman kadang-kadang kalau misalnya saya lagi di sekitar satu tempat di mana teman-teman saya semua orang Jerman, dan ya udah lama nggak makan masakan Jerman, ya of course lah, I crave for it gitu loh, ya nggak? Kayak misalnya lo lagi merantau di mana, kumpul sama anak-anak Indonesia, misalnya waktu di Sydney, waktu lo di Australia, tiba-tiba, wah asik lah kalau sekarang kita makan bakso dari sini, misalnya, ya nggak? This happens, and then it becomes memories, then you crave for that type of comfort food, but at the end of the day, whatever makes you comfortable di saat itu, that's comfort food. That's good. That's good. Chef, if you can fantasize a restaurant, di mana lu nggak perlu concern about the money, kayak lu bakal bikin restoran yang kayak apa sih? Dari dulu ya, gua punya cita-cita. Saya punya banyak teman di luar negeri ya. I have a very good friend. He's a very old Japanese chef. His Japanese food is out of this world. Very old classic, tapi juga diajak untuk yang modern bisa. Luar biasa bagus. And this guy is already 70 years old but still cooking. You know, the passion is still. Yeah. Then I have another guy. He's very classical European cuisine, pate and all these things ya. Dia bisa bikin dan very classic but also Michelin star driven French cuisine dia lakukan. Good friend of mine. Saya punya a couple of other chefs yang dulu pernah saya kerja sama, Thai chefs, ladies, very good in Thai cuisine. Traditional but also modern, bisa dua-duanya, flavor segala macam. Nah, gue pengen punya satu tempat, Will, di mana gue bikin kayak Pujasera, tapi misalnya ya, saya punya cita-cita tuh punya satu tempat. Di sini saya ada restoran Jepangnya, di sini ada Thai-nya, di sini ada European-nya, di sini ada Italian-nya. Itu di satu tempat gitu loh. You can move around and benar-benar menikmati semua masakan itu, ya. To have your comfort food for everyone to enjoy, ya seperti sebetulnya kayak kita ke Pujasera kan, kita makan di sini tapi lo bisa order dari sana, dari situ, ya nggak? Sesuatu kayak gitu tapi dengan teman-teman yang saya dulu kerja sama. Your circle. My circle with the food they do, karena saya tahu foodnya itu luar biasa enak dan bagus, ya nggak? Cuman ya. Again, that cost money, but you tell me, you ask me, if money is no concern, that would be maybe one thing gitu loh, ya nggak? Karena saya kadang-kadang mikir, if I, misalnya,
if this chef I can introduce to Will and Will try that his food, I'm sure Will like it gitu lah. Kadang-kadang kita kenal orang ya, Yeah. kita kenal orang, oh saya kenal orang ini dia suka makan, tapi saya kenal chef yang ini, gua tahu kalau gua temuin mereka berdua, ini pasti cocok, ya nggak? You need to have that platform to do that gitu ya nggak? So itulah kadang-kadang ya food connects people lah, ya nggak? Foods connect people. Yeah. That's On a nice. positive way kadang-kadang. And food is again, it's diplomacy ya nggak? Chef, thank you so much for coming. It's always a good time seeing you cooking with me, and I think that's all for today. Thank you, Will. I'm always happy to cook with you, and hari ini saya bisa masak di sini, itu Ya. udah luar biasa asik ya nggak? Karena udah lama kan Will bilang, ayo chef datang. Iya. Akhirnya ada waktu. Busy. Exactly. Tapi dengan ada seperti ini, Ya. saya senang dan mudah-mudahan we can do things like Ya. this more often lah. Ya, sure. Oke? Yep. Thank you. Terima kasih banyak, Will. Thank you. Thank you.